Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 4 April 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Misa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Razia terhadap penyakit masyarakat terus ditingkatkan di Kabupaten Pelalawan Riau, khususnya di Kota Pangkalan Kerinci selama bulan Ramadan 1443 Hijriah. Hal tersebut agar warga yang menjalani ibadah puasa lebih aman dan kondusif. Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja bersama pemerintah Kecamatan Pangkalan Kerinci menggelar operasi ke beberapa lokasi yang menjadi sarang pekat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Johannes. Baik, terima kasih rekan Mei. Selamat sore bagi Tribuners dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Pelalawan memang mengintensifkan razia terhadap penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Kota Pangkalan Kerinci dalam satu pekan terakhir sebelum Ramadan. Seperti yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pemerintah Kecamatan Pangkalan Kerinci, maksud kami pada hari Jumat malam kemarin, melakukan razia dan operasi terhadap tempat-tempat yang dituding sebagai tempat penyakit masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Ada 3 tempat yang disambangi oleh tim gabungan, diantaranya yakni Kafe Remang-Remang sekaligus Pantai Pijat yang ada di kawasan Tanjung Raya, Jalan Lintas Timur, Kota Pangkalan Kerinci. Di tempat ini tim gabungan menyita alat-alat dan juga mengangkut 2 orang para pemilik kafe serta beberapa pelayan kafe, karena memang keberadaan mereka menyalahi peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Kemudian setelah dari wilayah Tanjung Raya, tim gabungan juga melanjutkan razianya ke penginapan, yakni ada penginapan Wisma CMO yang ada di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Pelalawan. Di Wisma ini memang banyak laporan dari masyarakat ke Satpol PP bahwasanya penginapan tersebut merupakan tempat mesum dan juga tempat oleh pasangan yang bukan suami istri. Ternyata benar ketika dilakukan pemeriksaan oleh personil gabungan, ada beberapa pasangan yang tidak memiliki ikatan pernikahan di dalam kamar, kemudian ada juga pasangan yang kumpul kebo, serta bahkan ada 5 pemuda-pemudi yang dalam keadaan mabuk di dalam kamar tersebut. Semuanya diangkut oleh tim Satpol PP dan pemerintah Kecamatan Pangkalan Kerinci beserta para penjaga ataupun karyawan daripada wisma tersebut. Tempat terakhir yaitu tempat ketiga, tim gabungan mendatangi Wisma Sarina. Wisma ini memang selalu menjadi sasaran empuk oleh tim karena memang menerima pasangan-pasangan yang bukan mukrim. Namun pada saat razia, wisma tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada penginap ataupun masyarakat yang menginap di dalamnya. Ke depan, tim gabungan akan mengintensifkan razianya dan selalu melakukan operasi ke beberapa tempat yang selama ini diduga menjadi sarang pekat untuk membuat para pengusaha atau pengelola hiburan malam maupun penginapan yang menjadi sarang pekat ini lebih menghargai daripada imbauan pemerintah Kabupaten Pelalawan. Demikian informasi dan laporan saya dari Johannes Tanjung dari Kabupaten Pelalawan, wartawan tribunpekanbaru.com. Kembali ke studio, rekan Mei. Terima kasih, Johannes Tanjung, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polresta Bogor Kota berhasil meringkus seorang pelaku begal payudara yang kerap beraksi di Kota Hujan. Adapun pelaku begal tersebut berinisial H, berusia 31 tahun. H berhasil diringkus usai melakukan aksi bejatnya terhadap SL berusia 26 tahun di wilayah Jembatan Merah, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada Rabu 30 Maret malam. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rahmat. Ya, baik, Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya, dapat kami sampaikan bahwasanya begal payudara yang terjadi di Kota Bogor berhasil diungkap oleh Polresta Bogor Kota pada saat H-1 pelaksanaan ibadah bulan puasa. Pengungkapan ini berawal ketika H, 31 tahun, yang melakukan aksi bejatnya kepada SL, 26 tahun, ketika SL hendak pulang bekerja.
kemudian dari arah stasiun Bogor, tepatnya di Jembatan Merah, kemudian ataupun pelaku langsung melakukan begal payudara terhadap SL 26 tahun. Adapun menurut pengakuan dari Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Doni Erwanto, beliau mengatakan bahwasanya aksi bejat yang dilakukan H ini merupakan aksi yang pertama kali dilakukan oleh dirinya menurut pengakuan dari si tersangka begal payudara ini. Pun Kompol Doni pun menegaskan bahwasanya H ini tidak dalam keadaan mabuk. Namun perlu Tribuners lain ketahui bahwasanya H ini statusnya ini merupakan duda. Kemudian dari keterangan-keterangan tersebut, menurut Kompol Doni Erwanto berhasil dikuak motif dari begal payudara yang dilakukan H ini di Jembatan Merah Kota Bogor ini murni karena terdorong oleh nafsu. Sehingga saat ini H terus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Polresta Bogor Kota untuk mengetahui ditakutkannya ada penyimpangan seksual dan penyimpangan psikologis dari H itu sendiri. Adapun menurut keterangan yang kami dapatkan bahwasannya H ini saat ini sudah ditetapkan tersangka oleh pihak Polresta Bogor Kota dan dikenai ancaman kurungan pidana selama 9 tahun. Begitu Mei laporan dari kami. Baik, terima kasih Rahmat atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Di arah Jembatan Merah, di mana korban pada saat itu baru keluar dari stasiun Bogor, kemudian berjalan ke arah Jembatan Merah. Nah, disitulah ternyata diikutin sama korban. Setelah diikutin sama tersangka, pada saat warga di sana agak sepi, pada saat itulah korban ataupun tersangka melakukan pembegalan payudara ataupun melakukan kegiatan. Dia sadar nggak pada saat itu? Dia dalam keadaan sadar karena setelah kami melakukan proses penyidikan, dia mengakui karena dia merasa nafsu terhadap korbannya. Karena dia melihat korban berjalan sendirian, kemudian dia merasa ada niat dan juga hasrat nafsu dari tersangka, sehingga dia melakukan perbuatan pembegalan. Buat apa? Pak Kasat, ini awalnya dari CCTV atau emang korban melapor atau seperti apa, Pak? Pada saat kejadian korban langsung melaporkan ke Polres Bogor Kota, sehingga pada saat itu yang melakukan piket yaitu unit PPA artinya melakukan pengejaran terhadap tersangka. Artinya tersangka dapat kita amankan di wilayah PGB ataupun di pasar PGB. Pengakuannya udah berapa kali, Bang? Untuk saat ini pengakuan dari tersangka hanya 1 kali. Kami masih terus mendalaminya. Apakah kejadian-kejadian yang lain di tempat yang lain dia pelakunya atau bukan? Korban ini masih muda atau sudah ibu atau bagaimana? Untuk korban sendiri sekitar umur 38 tahun. Dia baru pulang dari bekerja di Jakarta, kemudian melakukan perbegalan di Jakarta. Pak, kalau tersangka sendiri ada penyimpangan seksual atau seperti apa pengakuannya, Pak? Sampai dengan saat ini kami belum melakukan pemeriksaan secara mendalam ya terkait dengan psikologinya ataupun kesehatan jiwanya, tetapi nanti ke depan dalam proses penyidikan akan kita cek bagaimana kejiwaan yang bersangkutan, apakah ada penyimpangan seksual atau enggak. Latar belakangnya memang dia udah berkeluarga apa gimana, Bang? Latar belakang dia adalah budak. Tim Buru Sergap Polres Pangkal Pinang berhasil mengamankan seorang remaja berinisial CH berusia 17 tahun setelah melakukan pencurian 1 unit kendaraan roda 2 jenis KLX. Kejadian pencurian terjadi pada Sabtu 19 Maret di daerah perumahan Samai Lestari, Desa Belulu, Kecamatan Pangkalan Baru. CH bersama rekannya melakukan aksinya dengan cara mengambil kunci rumah korban yang tersimpan di dalam mobil. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Adi Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Adi. Selamat sore, saudara kami dan pemirsa Tribunnews dimanapun berada. Saya akan melaporkan terkait penangkapan 1 orang remaja yang berinisial CH yang berhasil diamankan oleh tim Buster Naga
akibat dari melakukan pencurian satu motor jenis KLX, yang mana kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 19 Maret 2022 pada pukul 20.00 di daerah perumahan Damai Lestari di Desa Beluluk. Kejadian tersebut CH bersama rekannya yang saat ini sedang DPO melakukan aksi pencurian dengan cara mengambil kunci rumah korban atas nama Suwandi yang tersimpan di dalam mobil. Selanjutnya para pelaku melakukan perusakan kamar dan langsung mengambil sepeda motor bersama dengan surat yaitu BPKB yang tersimpan di lemari. Berdasarkan informasi tersebut, tim Buser Naga yang dipimpin oleh Kanit Buser Naga Aibda Rudi Kiai langsung melakukan lidik terhadap serta pengejaran terhadap pelaku dan DPO yang telah diketahui identitasnya. Anggota sempat melakukan pengejaran terhadap rekan dari CH di wilayah Semabung Baru, yang mana DPO tersebut berhasil meloloskan diri dari anggota tim Buser Naga. Tak ingin targetnya lepas, tim Buser Naga langsung melakukan penyergapan terhadap CH yang saat penyergapan berada di rumah di konter pada Senin 21 Maret 2022 sekitar pukul 14.30. Di hadapan petugas, CH mengaku telah melakukan pencurian di mana usai pencurian kendaraan tersebut digadaikan oleh rekannya, yang mana digadaikan oleh rekannya senilai 10 juta. Yang pertama, CH mengambil uang sekitar seharga 5 juta. Namun beberapa hari kemudian CH mengambil lagi uang kepada rekannya senilai 5 juta, sehingga total motor yang dijual oleh CH sebesar 10 juta. Sementara Kasat Eskrim Polresta Pangkal Pinang M. Adi Putra menuturkan CH beserta barang bukti saat ini sudah diamankan di Polresta Pangkal Pinang untuk melakukan untuk proses hukum lebih lanjut, mungkin seperti itu. Saudara Mei. Baik, terima kasih Adi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satreskrim Polres Kutai Kartanegara berencana melakukan pengecekan ke beberapa SPBU pasca pengungkapan adanya penimbunan solar bersubsidi yang belakangan ini sulit didapat warga. Di mana pada Jumat 1 April lalu, tim aligator Satreskrim Polres Kukar berhasil mengamankan 2 tersangka penimbun 300 liter solar di Jalan Naga Tenggarong, Kutai Kartanegara. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Aris Joni, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Aris. Terima kasih, Mei. Beberapa hari lalu, tepatnya pada hari Jumat kemarin, Satreskrim Polres Kukar berhasil mengamankan 2 tersangka pelaku penimbunan solar bersubsidi di wilayah Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana kedua tersangka tersebut sudah melakukan kegiatan pengambilan solar subsidi itu sekitar 2 tahun belakangan ini, namun baru terungkap pada saat isu terkait kelangkaan solar bersubsidi ini mulai merembak di masyarakat. Nah, mendapat atensi dari Kapolri dan Presiden, pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Kukar sendiri langsung bertindak tegas menindaklanjuti atensi tersebut dengan mengecek beberapa SPBU dan juga mengecek para pelaku-pelaku pengambil solar bersubsidi. Akhirnya pada hari Jumat itu didapati 2 tersangka sedang melakukan penimbunan sebanyak 300 liter subsidi solar bersubsidi. Tempat penyimbunannya disimpan di sebuah gudang yang ada di Jalan Naga Tenggarong, dan kedua tersangka mengambil subsidi solar tersebut di sekitar SPBU Tenggarong dengan menggunakan beberapa jumlah jerigen serta drum dan menggunakan
2 truk yang sudah dimodifikasi tangkinya. Untuk laporan keterangan dari kedua tersangka bahwa hasil dari pengambilan solar bersubsidi tersebut dijual ke sebuah perusahaan perkebunan, di mana dari harga yang dia beli di SPBU sekitar Rp510 dijual ke perusahaan sekitar 8.000, dijual sekitar 8.000 dari harga Rp5.180. Nah, itu yang dapat diambil keuntungannya sekitar Rp2.950. Alhasil pihak Satreskrim Polres Kukar ke depan akan lebih intens melakukan pengecekan ke SPBU guna mengurai ke antrian yang menjalar atau panjang terkait antrian solar ini, dan juga untuk mengantisipasi adanya penimbunan-penimbunan lainnya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Aris atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pasar Pabukuan yang dikoordinir Dinas Perdagangan Kota Padang kembali dibuka setelah vakum selama 2 tahun pada Minggu 3 April. Menurut Wali Kota Padang, Hendri Septa, dibukanya kembali Pasar Pabukuan karena alasan melihat kondisi pandemi yang sudah melandai saat ini. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Padang, Rahmat Panji, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Panji. Baik, rekan Mei. Untuk Pasar Pabukuan sendiri itu kembali dibuka pada kemarin, hari Minggu, tanggal 3 April 2022. Pembukaan ini setelah terjadinya 2 tahun vakum Pasar Pabukuan di bawah Dinas Perdagangan karena adanya kondisi pandemi COVID yang terus meningkat pada 2 tahun belakang, sehingga pihak pemerintah dan Dinas Perdagangan tidak berani untuk membuka Pasar Pabukuan. Pasar Pabukuan yang dibuka oleh Wali Kota Padang langsung ini akan berlangsung sampai hari terakhir Ramadan nanti, itu sejak pukul 3 sore sampai jelang maghrib. Itu para pengunjung atau masyarakat di Kota Padang bisa langsung datang ke Pasar Pabukuan. Pasar Pabukuan menghadirkan ragam makanan dan minuman serta takjil yang khas dari Sumatera Barat. Minuman segar sampai dengan makanan-makanan berat juga ada. Selain itu, Pasar Pabukuan ini berada di sebelah Balai Kota Lama, persisnya di Jalan Profesor M. Yamin nomor 70 di dekat Polresta Padang. Dan untuk masyarakat Kota Padang yang hendak berkunjung ke sana itu bisa membayar dengan tunai dan non tunai, karena di Pasar Pabukuan di bawah Dinas Perdagangan ini bisa melakukan pembayaran non tunai melalui KRIS. Jadi bagi masyarakat yang tidak sempat membawa uang tunai itu masih bisa berbelanja. Untuk harga Pabukuan sendiri itu berkisar dari 5.000 sampai mungkin 15 atau 20.000. Itu untuk harga, tergantung makanannya. Tapi yang paling rendah itu sekitar Rp6.000. Jadi bisa langsung berkunjung ke sana. Sekian, itu saja laporan dari saya, rekan Mei, untuk Pasar Pabukuan. Baik, terima kasih Rahmat Panji atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tabrakan antara perahu Joloro dengan kapal motor terjadi di perairan Pangkajene pada Sabtu 3 April dan menggemparkan masyarakat. Kecelakaan ini terjadi tepatnya di Kampung Jagong, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Diketahui 12 orang menjadi korban dari insiden ini. 11 orang berhasil diselamatkan, sementara 1 lainnya meninggal dunia. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Nurul Hidayah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Nurul. Halo, selamat sore Tribuners, selamat sore Mei. Baik, tabrakan antara kapal Joloro dan juga kapal motor terjadi di Kabupaten Pangkajene, Kabupaten
Kabupaten Pangkajene, Sulawesi Selatan, Sabtu 3 April 2022. Kecelakaan ini tepatnya terjadi di Kampung Jagong, Kelurahan Jagong, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Nah, Tribuners, dari kecelakaan ini 12 orang penumpang kapal Joloro ini menjadi korban, 11 orang lainnya berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke rumah sakit maupun puskesmas, dan 1 orang lainnya ini ditemukan keesokan harinya tepat pada pukul 8.45 waktu Indonesia Tengah, 100 meter dari titik awal ia ditemukan hilang. Diketahui dari insiden ini 63 orang diturunkan, terdiri dari tim SAR, TNI Polri, dan juga warga untuk mencari Alwi, korban yang sempat dinyatakan hilang sehari sebelumnya. Baik Tribuners, untuk kronologisnya sendiri, ini bermula ketika perahu Joloro yang berasal dari Desa Salebo, Desa Matirowalie, Kecamatan Liukang, Tupak Piring, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, bergerak menuju dermaga Pasar Pangkajene untuk berbelanja kebutuhan Ramadan. Kemudian di pertengahan jalan berpapasan dengan perahu motor KM Zahra yang tanpa bisa dihindari pun menabrak perahu Joloro ini yang mengakibatkan ke-12 angkutan dan 12 penumpang dan juga muatan dari perahu Joloro ini tumpah ruah ke sungai dan mengakibatkan 11 orang lainnya sempat dinyatakan tenggelam, dan 1 orang lainnya ini dinyatakan hilang dan baru ditemukan keesokan harinya. Nah, dari wawancara kami bersama Kabak Ops Polres Pangkep yang mengatakan bahwa kecelakaan ini tak bisa dihindari karena kedua kapal ini berada di jalur yang sama. Oleh karena itu, ia pun meminta kepada para pemilik kapal agar lebih berhati-hati agar insiden ini tidak bisa terulang. Dan selain itu, ia pun meminta agar para pemilik kapal menyediakan life jacket atau pelampung sesuai dengan daya tampung kapal, dan tak sampai di situ ia pun menekankan bahwa diperlukan koordinasi antar pihak terkait sehingga bisa dipastikan bahwa kedepannya kapal maupun Joloro yang melintasi area tersebut ini sudah memenuhi SOP yang ditetapkan. Seperti itu, kembali ke studio Mei. Baik, terima kasih Nurul atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabak Ops Polres Pangkep. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita kapal penumpang yang dikemudikan oleh lelaki Juna meninggalkan dermaga Pulau Balang Lompo dengan bawa penumpang sekitar 25 orang menuju ke dermaga Sungai Pangkajene. Nama kapalnya Intan Sahra dari arah dermaga Pangkajene dengan tujuan menuju Pulau Salembo. Sementara perahu yang satu dari dermaga Tupak Piring, dermaga Pangkajene menuju Pulau Salebo, Desa Matiro, Kecamatan Liukang, Tupak Piring ke utara, yang dikemudikan oleh lelaki Sarudin. Dari kejadian tersebut, setelah terjadinya tabrakan antara kapal Sahra Intan dengan perahu Joloro, kapal Sahra Intan penumpangnya diperkirakan sekitar 25 orang tidak jatuh ke sungai dan tidak apa-apa. Sedangkan kapal Joloro itu yang dikemudikan oleh lelaki Sarudin berjumlah penumpang sebanyak 12 penumpang di perahu, dan alhamdulillah 11 penumpang berhasil dievakuasi, diselamatkan, dan sementara dalam perawatan medis di Puskesmas Kota Pangkajene dengan Rumah Sakit Batara Siang. Namun 1 orang penumpang yang bernama Alwi, umur 50 tahun, sementara dalam pencarian belum ditemukan oleh pihak tim kepolisian bersama dengan TNI, tim SAR dari BPPD Kabupaten Pangkep, Basarnas Kabupaten Pangkep bersama masyarakat berjibaku, masyarakat nelayan bersama-sama sementara dalam proses pencarian. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Tersangka kasus penyebaran konten pornografi, Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans tiba di Polda Metro Jaya. Kedatangan Dea OnlyFans kali ini untuk memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus konten pornografi di situs OnlyFans. Selain itu, Dea juga menjalani wajib lapor yang dilakukan pada Senin dan Kamis. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Fandi Permana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fandi. Ya, selamat sore Tribuners dan juga Mei di studio. Dapat saya laporkan langsung dari Polda Metro Jaya bahwa Gusti Ayu Dewanti atau Dea OnlyFans menghadiri panggilan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus penyebaran konten pornografi yang diunggah di situs OnlyFans. Mega atau Dea sendiri datang didampingi oleh kedua tim pengacaranya, yakni Abdillah Syarifuddin dan juga Herlambang Ponco. Tidak banyak komentar yang terlontar dari Dea OnlyFans ketika diwawancarai awak media saat mendatangi gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Dia hanya menyebut bahwa hari ini adalah agenda pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dan juga agenda wajib lapor sebagaimana yang diwajibkan kepada tersangka kasus ini, yaitu dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Kemudian juga Dea saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Krimsus atau Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dan belum diketahui pemeriksaan ini akan berlangsung berapa lama. Namun penyidik masih memeriksa Dea untuk menggali keterangan terkait dengan adanya atau dugaan aliran dana yang dibagi hasil atas penjualan konten porno di OnlyFans terhadap kekasihnya, yaitu Diki Reno Zul Pratomo. Untuk Diki sendiri sudah dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat kemarin. Diki sendiri didampingi oleh kuasa hukumnya yang juga mendampingi Dea OnlyFans, yaitu Abdullah Syarifuddin. Sekitar 28 pertanyaan diputar kepada Diki dan penyidik. Dalam hal ini, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis, sebelumnya mengatakan bahwa penyidik telah menyita beberapa alat bukti, yaitu akun Google Drive dari Dea OnlyFans, karena penyidik akan mendalami adanya dugaan pemeran pria lain dalam konten-konten porno yang diunggah oleh Dea OnlyFans. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Zulfan, saat dihubungi pagi tadi, penyidik akan mendalami dugaan aliran dana yang didapat Dea setiap menjual kontennya di OnlyFans. Kepada penyidik sebelumnya Dea mengaku bahwa ia mendapatkan penghasilan sekitar 20 juta per bulan dan sudah mulai aktif mengunggah konten-konten porno tersebut sejak setahun belakangan. Dan untuk video yang tersebar di media sosial di mana lawan main Dea OnlyFans yakni Diki, penyidik sudah mengkonfirmasi bahwa video itu dibuat pada awal tahun 2022. Saat ini memang para awak media masih menunggu apa hasil dari pemeriksaan, dan dia juga tadi sudah berjanji akan memberikan keterangannya terkait dengan pemeriksaannya sebagai tersangka hari ini. Nih. Baik, terima kasih Fandi Permana atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dea OnlyFans. Berikut tayangannya untuk Anda. Udah, iya, ada pemeriksaan tambahan, udah ditunggu sama penyidik ya, bentar ya. Permisi. Oh, ntar aja ya Mas ya, nanti aja ya. Mbak Dea. Oh, ntar aja ya Mas ya, nanti aja ya. Mbak Dea. Aduh, Dea, bawa catatan rekening yang diminta polisi nggak Mbak Dea? Bawa. Oke. Hotman Paris Hutapea kembali menambah koleksi mobil mewah berjenis Lamborghini. Usai mempunyai 2 unit Lamborghini, pengacara kondang ini membeli Lamborghini keluaran terbaru, yakni Lamborghini Huracan Evo Spider berwarna hijau. Lamborghini Huracan Evo Spider dibeli secara cash dengan kisaran 12 miliar rupiah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Raf Sanjani Simanjorang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Raf. Ya, terima kasih rekan. Yang memang Sabtu kemarin, pengacara kondang Indonesia, Hotman Paris Hutapea, memperkenalkan mobil supercar terbarunya, yaitu mobil Lamborghini Huracan Evo Spider yang dibeli kisaran 12 miliar lebih. Namun Hotman menjelaskan bahwa alasannya untuk membelikan Lamborghini tak lain adalah karena Lamborghini merupakan mobil kesukaan yang telah dia buktikan kualitasnya, di mana meskipun berbulan-bulan tidak dipakai, namun mobil supercar yang jenis Lamborghini memang tidak pernah mogok. Selain itu, dirinya memang tidak masalah menggelontorkan uang sebanyak 12 miliar lebih secara cash untuk membeli Lamborghini Huracan Evo Spider, karena memang pasca pandemi, di mana dirinya ingin menikmati hidup, dan nantinya mobil Lamborghini Huracan Evo Spider ini akan dibawa ke Bali di bulan Juni mendatang saat peresmian Holy Wings, dan salah satu asisten pribadi akan dibawa untuk mendampinginya di mobil Lamborghini Huracan Evo Spider. Namun
Hotman Paris menjelaskan bahwa aspri yang dipilih nantinya memang melewati seleksi, ya khususnya memang aspri yang seksi. Seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Raf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Balapan liar di Jalan Abdul Syakur, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dibubarkan polisi. Sebelumnya, para anak muda beradu nyali dan skill di lintasan jalan yang tak jauh dari Kompleks Pasar Baru tersebut. Balapan liar itu menarik perhatian warga sekitar dan tampak di sepanjang pinggir jalan, warga berdiri menyaksikan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Fahrun Ramli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Fahrun. Ya, rekan Mei di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada, saya akan melaporkan mengenai kondisi balap liar di Kompleks Pasar Baru Mamuju atau Jalan Abdul Syakur, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana memang awal bulan Ramadan ini balapan liar sering terjadi atau marak terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Salah satunya itu berada di kompleks di Jalan Abdul Syakur, Kompleks Pasar Baru. Balapan liar ini itu dimulai setelah salat subuh sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah atau agak pagi sebelum matahari terbenam dan hingga matahari terbenam. Balapan liar ini didominasi oleh para kaum muda Pak dan warga Mamuju yang memang setiap tahunnya atau setiap bulan suci Ramadan ini lokasi balapan liar ini memang selalu berada di Jalan Abdul Syakur. Karena lokasi ini menyerupai sirkuit yang memiliki 3 belokan dan 1 bundaran. Namun balapan liar ini meresahkan sebagian warga karena sangat membahayakan pengguna jalan lain yang menggunakan jalan ini karena ini memang jalanan umum. Dan warga juga antusias pula menyaksikan dan ikut menonton. Setelah salat subuh, warga ikut menyaksikan balapan liar tersebut. Setelah mendapat laporan, kepolisian Polda Sulawesi Barat, dalam hal ini Lantas Polisi Lalu Lintas, itu membubarkan balapan ini setelah mendapatkan laporan. Setelah kedatangan pihak kepolisian ini, ada 3 mobil yang diturunkan langsung untuk membubarkan balapan liar ini. Para penonton dan pembalap pun itu kocar-kacir berlarian mendengar sirine mobil polisi yang datang di lokasi. Dan di lokasi pula terjadi kecelakaan di mana salah satu pembalap liar ini itu menabrak sebuah mobil milik warga yang terparkir. Sehingga pembalap tersebut pun diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polda Sulawesi Barat untuk diproses, dan sementara motornya juga dibawa. Sedikitnya dapat saya laporkan ada 30 motor yang diamankan dalam pembubaran balapan liar tersebut. Namun di pagi tadi lokasi tersebut atau lokasi Jalan Abdul Syakur ini yang menjadi lokasi balap liar sudah dijaga ketat oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi kembali maraknya balapan liar yang terjadi di wilayah atau di kota Mamuju, Sulawesi Barat ini. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih Fahrun Ramli atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota Dirlantas Polda Sulbar. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami melakukan patroli, kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kerumunan, di mana kerumunan tersebut terdapat balapan liar. Begitu meresahkan masyarakat, sehingga kami turun untuk melakukan pengecekan dan kami menemukan kejadian tersebut, di mana kejadian tersebut menimbulkan kerugian material. Dari kejadian tersebut, kami mengamankan salah satu motor. Atas tersebut kami amankan ke kantor Dirlantas Polda untuk penanganan lebih lanjut.
Pembelajaran tatap muka sudah mulai berlangsung di Bali pada 1 April 2022 kemarin. Namun kebanyakan instansi pendidikan serentak melakukan PTM pada hari ini, Senin 4 April, khususnya di Kota Denpasar. Kepala Disdikpora Kota Denpasar juga melakukan pemantauan PTM di 4 sekolah, yakni pada SD Tulangan Piang, SD Negeri 18 Pemecutan, SMP Negeri 2 Denpasar, dan SMP PGRI 5 Denpasar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bali, Niluh Putusari Wahyuni yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sari. Iya, baik. Terima kasih, Mei. Jadi, Tribuners, hari ini pada hari Senin tanggal 4 April 2022, khususnya di Bali, sedang berlangsung pembelajaran tatap muka yang memang sebelumnya telah diizinkan oleh pemerintah. Nah, PTM ini sebelumnya sudah diizinkan untuk dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, maksud saya minggu lalu. Namun serentak kebanyakan yang mengadakan pembelajaran tatap muka dimulai pada hari ini. Nah, kebetulan tadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, yakni Anak Agung Gede Wiratama, juga sedang melakukan peninjauan di 4 sekolah yang ada di Kota Denpasar, yakni di SDP Tulang Ampiang, di SDN 18 Pemecutan, di SMP Negeri 2 Denpasar, dan juga di SMP PGRI 5 Denpasar. Nah, hasil dari peninjauan tersebut, Gede mengatakan bahwa seluruh sekolah yang sudah ia kunjungi itu sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari scan peduli lindungi, mencuci tangan, pemakaian masker, juga menggunakan hand sanitizer hingga cek suhu tubuh untuk para siswa. Nah, ketika tadi saya juga mengunjungi SD Negeri 18 Pemecutan yang kebetulan juga sedang ditinjau oleh Kadisdik, memang sudah berlangsung aktivitas pembelajaran tatap muka, di mana ada beberapa siswa yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka, yakni olahraga atau PJOK di lapangan sekolah, dan sisanya melakukan pembelajaran di masing-masing kelasnya. Nah, setelah melakukan peninjauan ini, Kadisdik juga mengimbau kepada orang tua siswa agar nantinya juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar PTM ini bisa terus berjalan. Nah, salah satu protokol kesehatan yang ketat yang harus ditaati oleh orang tua adalah di mana harus menjemput anaknya dan mengantar anaknya juga tepat waktu ke sekolah. Dan jangan membiarkan anak terlalu lama diam di luar sekolah. Selain itu juga ia memberikan data untuk hari ini sebanyak 254 sekolah dasar mengikuti mengikuti pembelajaran tatap muka, 76 SMP dan 8 MTS. Jadi ia berharap semoga saja nantinya pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan lancar. Namun dia juga tidak menghindari nantinya jika ada kasus COVID-19 kembali ditemukan pada siswa, di mana sesuai dengan SKB 4 Menteri, jika jumlahnya di atas 50%, maka sekolah akan ditutup kembali. Sementara jika jumlahnya di bawah 50%, sekolah akan tetap buka, namun akan dibagi dengan beberapa sesi. Maka dari itu untuk saat ini pembelajaran tatap muka dilakukan secara full atau penuh, jadi semua siswa sudah bisa masuk pada hari ini, Mei. Baik, terima kasih Sari atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Disdikpora Kota Denpasar serta salah seorang siswa. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi kita juga mewanti-wanti orang tua melalui kepala sekolah agar protokol kesehatannya tetap ditaati, terutama di penjemputan siswa. Ini sudah juga diwanti-wanti oleh KASE agar tepat waktu lah. Jangan berkerumun, contohnya nanti pulang jam 10, nanti datang sebelum jam 10, nanti bergerombol lagi. Ini juga sudah diwanti-wanti oleh kepala sekolah agar orang tua mentaati waktu-waktu yang telah ditentukan oleh sekolah. Kalau seluruh siswa SD ini udah vaksin belum, Pak? Sudah vaksin. Ini tinggal tunggu boosternya. Kalau sejauh ini prokes yang diterapkan oleh sekolah di Kota Denpasar bagaimana, Pak? Kalau kita sudah menjalani PTM ini nggak masalah, prokes dan sarpras kita sudah memadai. Pak, data SD dan SMP di Kota Denpasar yang melaksanakan PTM berapa, Pak? Sekarang seluruhnya sudah. Jadi 254 SD
SMP-nya 76 ditambah MTS-nya bagi 8 jumlahnya 84. Harapan ke depannya Pak terkait PTM ini Pak? Ya, harapan ke depan tetap kami mengimbau ke orang tua agar tetap menjaga protokol kesehatan sehingga anak-anak terhindar dari COVID. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu sehingga PTM terus berjalan sedia kala sehingga pembelajaran kita bisa berjalan sesuai dengan rencana. Pak, jika ditemukan ada murid yang positif, mungkin penanganannya seperti apa Pak? Nah, kalau sesuai dengan SKB 4 Menteri aja kita berpikir, kalau memang 1-2 itu memang ya kita tidak menutup kemungkinan pasti akan ada, tapi penanganannya kita serahkan kepada dinas kesehatan, melalui puskesmas, dan kita berpedoman pada SKB. Pastinya seneng ya, soalnya kayak kita bisa ketemu teman, habis itu kalau belajarnya itu bisa gimana ya, lebih enak belajar langsung sama gurunya daripada nonton video kayak lewat Zoom di rumah ya. Lebih memahami lah istilahnya. Sejauh ini penerapan protokol kesehatan di sekolah menurut adik gimana? Udah lengkap sih, karena sebelum kita masuk ke sekolah itu kita dicek suhu dulu, terus kita pakai hand sanitizer dan diwajibkan untuk pakai masker. Ini nanti sekolahnya kira-kira sampai jam berapa? Kita sekolah sampai jam 12:30. 12:30 dari jam? Dari jam 8, jam 7:30. Berarti nggak ada istirahatnya ya? Ada. Ada tapi nggak, kantinnya belum buka gitu ya? Oke. Nah kalau di kelas sendiri protokol kesehatannya seperti apa? Berjalan lancar sih, kayak kita harus pakai masker waktu belajar, terus hand sanitizer juga harus kita bawa dari rumah. Harapannya Dek terkait pembelajaran tatap muka? Harapannya PTM-nya itu bakal terus jalan ya, soalnya biar lebih mudah kita belajarnya. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Hari kedua Ramadan 2022, dua kali pula terjadi kebakaran di kota Banjarmasin, khususnya di wilayah Banjarmasin Selatan. Kebakaran tersebut terjadi bahkan kurang dari 24 jam di kelurahan yang berdekatan. Kebakaran pertama terjadi di Jalan Bengkirai RT 13 Kelurahan Pemurus Dalam dan menghanguskan 1 unit rumah. Dan tak berselang lama, kebakaran yang kedua terjadi di Jalan Bumi Masraya Kelurahan Pemurus Baru pada Senin 4 April dini hari. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Rida, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rida. Ya, baik rekan Mei yang ada di studio, terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, saya akan melaporkan berita dari kota Banjarmasin yang mana pada awal-awal Ramadan 2022 terjadi kebakaran kurang dari 24 jam. Yang pertama terjadi di kawasan Banjar Indah Permai, Kelurahan Pemurus Dalam, di mana api melalap 1 unit rumah oleh yang diketahui saat itu sedang kosong. Pemiliknya saat itu sedang bepergian ke kabupaten sebelah, dan pada saat 15 menit berselang setelah dia pergi dari rumah, dia mendapatkan kabar kalau rumahnya tersebut mengalami kebakaran, di mana sang pemilik yang bernama Aulia Rahman saat itu memastikan bahwa di rumahnya sendiri sesaat sebelum berangkat dia memastikan bahwa tidak ada kompor maupun aliran listrik yang aktif begitu. Jadi akibat kebakaran tersebut 1 unit rumah milik Aulia Rahman ini diperkirakan kerugian yang dialami oleh pria tersebut sekitar 350 juta rupiah. Dan untuk penyebab kebakaran sendiri, pihak kepolisian sampai saat ini masih belum memberikan laporan resminya. Nah, kemudian pada Senin dini hari sekitar pukul 4, di mana umat muslim kebanyakan sedang melakukan sahur begitu, kembali terjadi kebakaran di kota Banjarmasin, yakni di Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang juga merupakan kelurahan sebelah dari kebakaran pada minggu kemarin. Jadi api berkobar sekitar pukul 4 dini hari dan menghanguskan 2 rumah di perumahan TNI MT Haryono dan juga beberapa kios warga ya. Jadi untuk penyebab kebakaran sendiri masih sama dengan yang sehari sebelumnya. Pihak kepolisian juga belum memberikan laporan resmi mereka, dan untuk kebakaran pada Senin dini hari ini diperkirakan warga atau korban yang terlibat dalam kebakaran ini mengalami kerugian sekitar 850 juta rupiah. Pantauan di lokasi saat wartawan meliput begitu, sebagian warga yang menjadi korban sendiri telah mengamankan barang-barang mereka dan sebagian juga sudah mengungsi ke tempat keluarga. Demikian yang dapat dilaporkan. Baik, terima kasih Rida atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Bang Ahmad tadi sempat balik ke rumah katanya? Enggak balik, memang saya di rumah. Oh, di rumah. Dari pagi-pagi. Terus kan saya tadi rencana mau ada yang diambil ke Gambutnya sebentar. Nah, setelah jalan kan kurang lebih sekitar 10 atau 15 menit kan, pas sampai posisi di Gambut, telepon, ada rumah terbakar, saya balik. Nah, terus kan pikir juga nih, bingung juga, kenapa kok kebakaran gitu. Nah,
saya tuh mau berangkat rumah Pak, pastikan dulu Pak. Kompor tuh tadi sudah saya pastikan mati, istri juga nama nggak ada masak, kita puasa hari ini kan, nggak ada nyala-nyala kompor, nggak ada masak, nggak ada kegiatan aktivitas apa ngidupin kompor lah. Paling juga nanti rencana mau buka puasa di luar gitu loh. Terus kalau untuk listrik juga aliran semua mati. Untuk colokan-colokan itu pasti kita cabut semua, kayak kulkas, TV dan lain bisa dicek ya. TV, kulkas yang di dapur itu kan juga nggak ada yang nyala gitu. Aneh aja malah. Nah, kalau lampu kan wajar aja kita nyalain kan kalau memang kemalaman nih kan ya. Nah, jadi kita Penyebabnya apa, Pak? nah ulun kada tahu Pak lah. Penyebabnya kita kada berani menyalahkan siapa-siapa gitu nah. Apakah musibah nih kada tahu kan. Tapi yang cuma jelas listrik tadi ulun sebelum berangkat itu ada orang bakar-bakar Pak di samping rumah sebelah kiri. Nah cuma posisi bakarnya itu ulun kada melihat persis di mana. Tapi yang jelas di samping, apakah samping dapur sebelah kiri Pak? Melihat asapnya kan pada lihat. Nah jadi ulun kadang mau spekulasi, artinya ini salah siapa, ya udah ulun mungkin terima ini musibah buat ulun sudah gitulah. Artinya ya sudah ulun terima gitu. Kebakaran kembali terjadi di Jalan Olahraga Kelurahan Watang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Sabtu 2 April. Akibat kebakaran tersebut, 2 rumah dan 1 bank sampah habis terbakar. 4 unit mobil pemadam kebakaran pun diturunkan untuk memadamkan api. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sulbar, Kamarudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Kamarudin. Ya, terima kasih Mei di studio, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat sore. Dapat saya laporkan bahwa kebakaran yang terjadi di Jalan Olahraga Kelurahan Watang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini itu terjadi sekitar pada pukul 13.00 WITA. Kemudian akibat kebakaran tersebut 2 rumah habis dilalap si jago merah dan 1 unit bank sampah. Diketahui bahwa pemilik rumah tersebut adalah seorang lansia. Pemilik rumah yang pertama bernama Haji Sanabong, yang kedua Haji Sanabong berumur 73 tahun dan memiliki penyakit stroke dan saat ini mengalami lumpuh. Yang kedua rumah milik Cak Ebong dan umur 70 tahun dan gudang sampah milik Bapak Adam di kelurahan di Kelurahan Watang. Kemudian saat penyebab terjadinya kebakaran di Kelurahan Watang ini menurut salah satu warga di Kelurahan Watang, bernama Masti Wulan Masagani, mengatakan bahwa dirinya mendengar teriakan dari tetangga bahwa ada kebakaran. Namun setelah dia keluar, dia melihat api dari milik Caebong yang berumur 70 tahun. Menurut keterangan dia juga mengatakan bahwa api ini diduga dari rumah Caebong, yakni daerah dapur Caebong, kemudian menjalar ke meja, kemudian membakar juga rumah milik Haji Sanebong. Begitu. Untuk kerugian, polisi masih mendalami dan memeriksa berapa kerugian yang dialami akibat kebakaran ini. Namun yang terjadi bahwa Haji Sanebong ini mengalami luka bakar di bagian tangan kanannya. Kemudian untuk diketahui juga bahwa 4 unit mobil kebakaran yang diturunkan oleh tim petugas pemadam kebakaran ditambah 1 dari bantuan dari dinas DLHK. Menurut keterangan Kapolsek Polewali, Gusti Bagus Krisna mengatakan api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 14.30 WITA. Untuk saat ini informasi terakhir bahwa pemilik rumah Haji Sanebong dan Caebong sementara dievakuasi di rumah tetangga, kemudian
informasi terakhir juga sudah diberikan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar berupa bahan makanan berat maupun makanan ringan, terus kemudian pakaian dan juga selimut untuk dia gunakan dalam selama bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa saya laporkan, Mei. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kamarudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Operasi pasar minyak goreng curah digelar di Pasar Induk Tanjung Selor. Minyak goreng curah dalam operasi pasar ini dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per liternya. Kegiatan ini difasilitasi oleh anggota DPR RI Daerah Pilihan Kaltara, Dedi Sitorus, serta didukung oleh PT Raja Wali Nusindo sebagai penyalur minyak goreng curah di Kaltara. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Faudi. Ya, dapat dilaporkan rekan Mei dan Tribuners bahwa operasi pasar minyak goreng curah dilaksanakan di Pasar Induk Tanjung Selor. Itu ada sebanyak 17 ton minyak goreng curah yang disalurkan kepada 6 pedagang besar yang nantinya akan disalurkan kepada pelaku UMKM yang ada di Bulungan atau di Tanjung Selor ini. Pelaksanaan operasi pasar minyak goreng curah ini memang dikhususkan bagi para pelaku UMKM, mengingat sampai saat ini untuk masyarakat miskin atau kurang mampu nantinya akan disediakan bantuan langsung tunai atau BLT untuk menjaga daya beli, sedangkan untuk bagi masyarakat mampu diharapkan dapat membeli minyak goreng kemasan yang saat ini sudah tersedia kembali di pasaran dengan harga keekonomian. Dan sampai saat ini memang khusus untuk di wilayah Tanjung Selor sendiri masih terdapat sejumlah kelangkaan minyak goreng, khususnya untuk minyak goreng curah yang ada di pasaran. Dan beberapa pelaku usaha mengaku cukup antusias dengan adanya minyak goreng curah yang dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Salah satu pedagang mengaku akan menggunakan minyak goreng yang dibeli dari operasi pasar ini sebagai kebutuhan warung makannya yang ia beli waktu itu sebesar 15 liter. Dan operasi pasar minyak goreng curah ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 atau 3 kali di bulan Ramadan ini, sehingga nantinya tidak akan terjadi gejolak harga sepanjang bulan Ramadan. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Faudi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan anggota DPR RI Dapil Kaltara serta Supervisor Kaltimtara PT Raja Wali Nusindo. Berikut tayangannya untuk Anda. Baru satu yang kita jalani di sini. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada lagi yang bisa membantu kami di Kaltara. Selain Bulungan ada tempat lain Pak? Kami lagi ajukan untuk Nunukan dan juga Tarakan supaya bisa masuk di 2 tempat kabupaten tersebut. Berarti kendalanya sementara masih sesuai harga yang ditetapkan pemerintah sampai nanti kepada UMKM yang kita tuju. sasarannya UMKM aja Pak? UMKM karena yang untuk masyarakat miskin kan sudah ditetapkan untuk mendapatkan BLT, dan untuk minyak goreng medium dan premium kan sudah tersedia di pasar. Jadi memang ini khusus untuk UMKM sehingga mereka bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk bisa berusaha dengan baik, ya. Harga komoditi cabai rawit di Pasar Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat mulai mengalami kenaikan dari hari sebelumnya. Kenaikan tersebut diprediksi lantaran menjelang hari-hari besar seperti Ramadan dan Idul Fitri. Kenaikan ini berkisar dari harga Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilonya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua Barat, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Safwan. Ya, baik. Terima kasih Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwa gejolak kenaikan harga cabai rawit di pasaran, khususnya di Pasar Wosi, Kabupaten Manokwari sendiri, mulai mengalami kondisi naik turunnya harga. Dan pada hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari sendiri bahwa harga cabai rawit dari yang sebelumnya
dijual sekitar 10 hingga 50 ribu rupiah per kilonya, kini dijual, kini naik menjadi 60 ribu per kilonya begitu. Dan dapat saya kabarkan juga bahwa berdasarkan beberapa keterangan dari para penjual, mereka mengaku bahwa kenaikan ini memang karena adanya momentum hari-hari besar, sehingga di pasaran mulai sejumlah masyarakat, animo masyarakat dalam membeli dan juga memesan minyak dan memesan cabai rawit tersebut mulai mengalami kenaikan dari hari-hari sebelumnya. Dan beberapa pedagang juga mengaku bahwa ketika misalkan pada momentum hari-hari besar ini tidak disegerakan untuk mendatangkan stok dari luar, maka otomatis harga yang tadinya masih di kisaran 50 sampai 60-an ribu per kilonya ini, dia bisa naik lagi menjadi kurang lebih 100-an ribu per kilonya begitu. Dan mereka berharap agar pemerintah daerah bisa segera mengatasi persoalan ini sehingga tidak ada lagi gejolak harga di pasaran begitu, Mei. Baik, terima kasih Sofwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pedagang cabai rawit di Pasar Wosi Manokwari. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk cabai mengalami kenaikan? Iya, ya masih agak rendah, termasuknya yang standar masih di keriting saja. Kalau yang cabai kecil udah mulai ada peningkatan, cabai teropongnya juga ada peningkatan. Dari tahun yang sebelum bulan puasa berapa? Sebelum bulan puasa keriting di 30-an penjualan, hari ini di 50-an. Yang cabai besarnya dari 50-an, cabai besar sampai 90-an hari ini. Terus cabai kecilnya dari 30, 35, 40 sekarang di 60.000. Berarti cabai kecilnya ini dia naik 60-an sekarang. Iya. Kalau sampai bulan puasa nanti Lebaran nanti bagaimana? Tergantung, lihat situasinya, karena pemakainya lebih banyak cabai kecil daripada keriting dengan teropong. Ini juga sampai sekarang Bapak punya stok juga kosong? Habis. Sudah habis ya? Habis. Kita langsung dari masyarakat, pas panen, tiap hari panen itu nggak menampung. Itu yang sebelum bulan puasa kan sempat ada stok. Iya. Sekarang sudah habis ya? Habis, nggak banyak, tiap hari ambilnya. Ada upaya untuk kasih datangkan juga, tahu kan? Kalau dari luar kayaknya nggak mampu masuk, karena harga di Manokwari masih segitu. Di luar tinggi semua, Pak. Tinggi semua ya? Di luar belum bisa masuk ke Manokwari kayaknya. Harga cabai mulai naik ya? Kalau tahun lalu dia naik tidak? Sudah nggak ingat, Pak. Nggak ingat ya? Tapi kalau misalkan stoknya kosong tetap dia naik ya, sekitar 100-an. Bisa jadi di atasnya juga. Cabai kecil ya. Cabai kecil. Karena waktu sekitar 6 bulan yang lalu saja di Manokwari 80-an 100. Habis itu baru mulai turun sampai ke terbawa sendiri. Kondisinya seperti apa, Pak? Ini karena ini pengaruh mungkin hari besar, jadi dia agak naik sedikit. Yang tadinya 50 sekarang 60. Sebelum bulan puasa itu 50 ya? Iya. Kalau misalkan mau menjelang bulan puasa sampai masuk ke Lebaran, kira-kira dia naik tidak? Kalau stoknya? Ya tergantung stoknya. Kalau misalnya stoknya berkurang, dia bisa naik. Tapi kalau banyak, dia turun. Iya. Kalau stoknya kurang, kira-kira berapa harganya? Ya, nggak bisa dipastikan sekarang, karena sekarang baru awal puasa gitu. Tapi yang sebelumnya kan misalkan stoknya kosong, itu kira-kira dia naik sampai berapa itu kira-kira? Kalau cabai sampai 100 kadang. 100-an ya. Tapi sampai saat ini masih stoknya aman ya? Masih stoknya aman. Oke, siap. Hingga
Hingga hari kedua Ramadan 1443 Hijriah, sejumlah pedagang di Pasar Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mengeluhkan harga minyak goreng yang mahal. Tak hanya itu, para pedagang pun mengaku masih kesulitan mendapatkan stok minyak goreng dari distributor di Manokwari. Minyak goreng yang tadinya dijual Rp20.000 per liternya, kini naik hingga Rp30.000 per liter. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua Barat, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Safwan. Ya, baik. Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya, reporter tribunpapuabarat.com. Dapat saya laporkan bahwa gejolak kenaikan harga tidak hanya di komoditi cabai rawit, namun untuk komoditi lain seperti minyak goreng, mulai mengalami kenaikan begitu. Dan dapat saya kabarkan juga bahwa ada sejumlah pedagang di Pasar Wosi sendiri mengaku hingga saat ini kesulitan mendapatkan jatah minyak goreng di sejumlah distributor. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari lapangan, ada sejumlah pedagang mengaku rela menaikkan harga yang sebelumnya dijual minyak goreng seharga Rp20.000 per liternya, dinaikkan sampai saat ini dengan harga kurang lebih Rp30.000 per liternya. Kenaikan harga ini dinaikkan lantaran mereka mengaku bahwa hingga saat ini mereka sangat sulit untuk mendapatkan stok, dan ketika mendatangkan stok juga yang dulunya mereka datangkan dengan harga kurang lebih 200-an ribu per karon, per karton maksud saya. Namun saat ini telah naik menjadi kurang lebih 300-an ribu per karton, sehingga mereka dalam penjualan di pasaran mereka rela untuk menaikkan harga dari yang sebelumnya. Dan berdasarkan pantauan kami di lapangan, ada sejumlah masyarakat yang sempat untuk membeli minyak goreng, namun mereka ketika mendengar minyak goreng telah naik harganya, maka mereka pun tidak mengurungkan niatnya untuk membeli minyak goreng di Pasar Wosi begitu, Mei. Ya, baik, terima kasih Safwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai